Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, perkenalkan nama saya Adelia Trioktaviani. Saya motivator magang yang sedang bertugas di unit Bimba IUEO Cabang Pusat Pondokopi, Jakarta Timur. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari pertama saya magang. Untuk menanggapi pertanyaan pertama, apakah pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang menyenangkan bagi anak dan juga proses yang dapat memberikan rasa senang, rasa nyaman, dan juga bahagia bagi anak, dan juga proses yang dapat dinikmati oleh para motivator. Lalu untuk jawaban pertanyaan nomor 2, mengapa proses belajar itu harus fun learning? Kenapa? Karena ketika anak merasa bahagia, ketika anak merasa senang, proses belajar akan lebih cepat ditangkap oleh anak ya. Itu jawaban saya. Lalu yang nomor 3, apa tujuan fun learning? Tujuan dari fun learning sendiri menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Anak jadinya mau belajar secara keinginan sendiri, atau yang bisa disebut juga belajar mandiri. Lalu menanggapi yang pertanyaan nomor 4, apa hukum fun learning di Bimba? Hukumnya wajib dilaksanakan fun learning karena agar anak-anak bisa senang dalam mengikuti proses belajar, bermain sambil belajar di Bimba. 5. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Siapa yang harus merasakan adalah ya anak-anak yang bergabung pada komunitas Bimba, karena fun learning dapat memberikan rasa senang, rasa nyaman, dan juga bahagia untuk anak. Jadi anak tidak akan merasa belajar itu sebuah beban. Jadi anak akan senang belajar mandiri. Nomor 6, siapa yang harus menciptakan suasana fun learning? Jawabannya adalah para motivator yang harus menciptakan suasana fun learning ya. Karena jika guru dapat menciptakan suasana fun learning, motivator juga dapat menikmati proses dari membimbakan anak itu sendiri. Nomor 7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara small step system. Jadi para motivator harus bisa mengenal karakter anak secara bertahap. Jadi awalnya mungkin motivator bisa mencari hal yang disukai oleh anak minimal 3. Tapi kalau misalkan memang anaknya tidak bisa ditanya karena anaknya sulit berbicara atau dia pendiam karakternya, mungkin bisa ditanyakan ke orang tua. Dengan itu para motivator jadi bisa lebih mudah untuk masuk ke dunia anak, dan kita sebagai motivator bisa mencari hal yang kira-kira bagaimana nih anak ini bisa tertarik. Ketika anak sudah tertarik, step selanjutnya atau langkah selanjutnya bisa dengan perlahan bertahap dialihkan ke bermain sambil belajar. Lalu harus dipastikan untuk keseluruhan prosesnya harus menyenangkan dan senang ya, tidak memaksakan anak itu sendiri. Lalu bagaimana cara mengevaluasi apakah anak fun learning atau tidak? Itu bisa dilihat dari bagaimana anak bersikap, bagaimana ekspresi wajah anaknya.
Terus juga bisa dilihat dari kita sebagai motivator, apakah kita menikmati proses membimbangkan anak itu atau tidak. Kalau misalkan memang dari ekspresi anaknya aja sudah tertarik, anak sudah semangat, dan kita sebagai motivator juga enjoy dalam membimbangkan anak, berarti tandanya fun learning sudah tercapai dengan baik. Nomor 9, bagi apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan. Ketika proses belajar menyenangkan terjadi, yang terjadi adalah anak jadi semangat. Dia minat belajarnya akan semakin tumbuh. Dia juga akan makin berkembang, minatnya untuk belajar secara mandiri, dan pelajarannya mungkin akan senang untuk diulang kembali oleh anak. Dan para motivator juga senang untuk membimbangkan anak, karena itu adalah salah satu dampak ketika proses belajar menyenangkan terjadi. Lalu nomor 10, apa dampak yang terjadi bila proses tidak menyenangkan? Ketika proses belajar tidak menyenangkan terjadi, anak akan merasa belajar itu beban, belajar itu gak asik, sehingga malah nanti yang timbul dan yang terjadi adalah anak jadi benci belajar, anak jadi sukar belajar dan mudah merasa bosan ya. Dan para motivator juga jadi banyak keluhannya, tidak enjoy dalam proses membimbangkan anak-anak Ananda. Lalu kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system. Yang pertama, apa pengertian small step system? Small step system sendiri adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak. Jadi para motivator ketika menghadapi Ananda, menghadapi anak murid, harus melihat kemampuan anaknya, kinerja anaknya untuk mencapai fun learning, belajar yang menyenangkan. Nomor 2, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap? Kenapa harus dilakukan secara bertahap? Karena small step system ini adalah salah satu syarat mutlak untuk tercapainya fun learning. Jadi kalau misalkan belajarnya tidak step by step, tidak perlahan, terburu-buru, atau bahkan jadinya terlalu banyak, anak akan terasa terbebani dan malah jadinya tidak menyenangkan gitu. Dan mungkin buat para motivator juga itu menjadi suatu hal yang ya tidak mengenakan ya, tidak menyenangkan. Lalu untuk menanggapi nomor 3, tujuan small step system. Small step system bertujuan agar tercapainya fun learning dan agar proses belajar menyenangkan itu tercipta. Nomor 5, apa dampak yang terjadi bila proses belajar dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampak yang terjadi apabila small step system itu dijalankan dengan baik, motivator dapat mengenal anak secara baik dari karakteristik anaknya dan kemampuan anaknya, dan motivator dapat memberikan bukan tugas, motivator tidak akan membebankan anak dalam proses belajar, bermain sambil belajar di bimba, dan anak juga akan senang karena ketika dalam proses peralihan dari dunianya untuk ke belajar itu menyenangkan karena motivator tidak memaksa mereka. Anak-anak akan senang karena mereka dikenal secara perlahan, kemampuannya diketahui secara tidak terburu-buru. Lalu yang terakhir, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yang pastinya tidak akan fun learning, tidak akan menyenangkan pelajarannya,
bermain sambil belajarnya tidak akan senang, tidak akan tercipta lingkup bermain sambil belajar yang senang, menyenangkan. Justru malah yang hadir akan rasa bosan, rasa tidak nyaman, rasa yang tidak enak ya pokoknya untuk anak-anak Ananda sekalian. Dan juga untuk para motivator, tidak akan menikmati proses dari membimbakan anak-anak Ananda. Jadi ketika proses belajar small system ini tidak berjalan dengan baik, motivator tidak akan begitu mengenal para anak-anak muridnya, tidak tahu bagaimana cara untuk masuk ke dunia anak-anaknya, dan tidak tahu bagaimana cara untuk mendapat attention atau atensi mereka gitu. Jadi akan kesulitan dan sukar sekali untuk mengenali karakteristik anaknya. Mungkin untuk hari ini tugas belajar di luar kelas hari pertama, jawabannya sudah saya berikan semuanya. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang, saya mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bimba URO telah mempercayakan saya untuk menjadi motivator magang. Dan semoga kedepannya proses saya dalam belajar mengetahui Bimba dan mengenal Bimba jauh lebih menyenangkan lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sahabat Bimba.